Stars Can't Amount to You Chapter 7 Bab 7 Satu-satunya orang yang tersisa di ruangan besar adalah Jie. Dia tidak terburu-buru untuk bangkit dan pergi, jadi dia tetap di kursi aslinya dan terus duduk di sana dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kelopak matanya ke arah tempat duduk yang diduduki Hiji-chan. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sampai akhirnya, tatapannya terkunci ke sana. Sementara itu, pelayan membersihkan meja dengan berisik. Suara renyah mangkuk dan piring menabrak satu sama lain membangunkan Jie dari transnya. Dia dengan lembut mengedipkan matanya yang agak sakit karena menatap begitu lama. Lalu dia bangkit, mengambil tasnya, dan meninggalkan Yuhawatai Restaurant. Setelah memanggil taksi, Jie kembali ke sekolah. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke asramanya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke lapangan olahraga. Ada sekelompok orang bermain sepak bola di lapangan yang sesekali berteriak. Jie berjalan mengelilingi kelompok itu. Setelah dia berjalan melalui bagian terdalam dari lapangan, dia menemukan tempat duduk di daerah yang sunyi. Jie sangat bingung sehingga dia lupa apa yang dia pikirkan ketika dia pertama kali duduk. Setelah dia tersadar, kata-kata Linya dari malam itu terdengar di telinganya, biarkan saya memperkenalkan semua orang kepada teman saya, Hiji-chan. Jie secara naluriah mengepalkan tinjunya. Rasa sakit memaksanya untuk menyadari bahwa makan malam itu bukan mimpi, dan itu benar-benar terjadi. Setelah 4 tahun, dia benar-benar bertemu dengan Hiji-chan. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menelan seluruh tubuh Jie. Gambar demi gambar dari apa yang terjadi 4 tahun lalu melintas semakin jelas di depan matanya. Orang-orang mengatakan waktu adalah obat terbaik. 4 tahun telah berlalu dan Jie berasumsi ingatan itu akan kabur selama bertahun-tahun, tetapi ketika Hiji-chan muncul kembali hidup-hidup dan di depannya, ia menyadari bahwa rasa sakit itu selalu tersembunyi dalam tulang-tulangnya. Butuh banyak energi bagi Jie untuk akhirnya menenangkan diri. Pada awalnya, dia berencana untuk duduk diam di lapangan sendirian untuk sementara waktu, tetapi langit tiba-tiba melepaskan kilatan petir dan gerimis hujan turun. Sering ada semburan hujan selama malam Oktober di Beijing. Jie segera bangkit dan berlari menuju asrama. Tepat saat dia mencapai pintu depan, Jie melihat Bohi. Dia ingin memanggilnya, tapi kemudian dia melihat siluet yang akrab. Itu adalah Hiji-chan. Dia memegang payung saat menurunkan Linya di asrama. Jie mengabaikan hujan yang semakin deras dan tiba-tiba berhenti berjalan. Dia mengamati semua yang ada di sekitarnya, mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di balik tiang lampu. Hiji-chan dan Linya berjalan perlahan. Setelah Bohi dan beberapa gadis dari makan malam itu mengucapkan selamat tinggal dan berlari ke atas, mereka berdua berjalan menuju tangga asrama. Hiji-chan dan Linya berhenti. Linya tampaknya tidak terburu-buru untuk kembali ke blok asramanya, jadi dia berbalik, menatap Hiji-chan, dan mengatakan sesuatu. Karena dia cukup jauh dan suara hujan cukup keras, Jie tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi dari apa yang bisa dilihatnya, mereka dengan senang mengobrol pergi, dilihat dari senyum Linya yang semakin bersinar. Pakaian Jie benar-benar basah kuyup. Karena angin yang masuk sangat dingin, mereka membuat seluruh tubuhnya menggigil. Tepat ketika Jie tidak tahan lagi, Linya akhirnya berjalan menaiki tangga di depan asrama. Setelah Linya menghilang ke asrama, Hiji-chan terus berdiri di sana sebentar, memegang payungnya. Kemudian, dia berbalik seolah akan pergi. Bab 8 hanya ada satu jalan ke pintu depan asrama. Meskipun Hiji-chan tampaknya tidak ingat siapa dia saat makan malam-malam itu, Jie masih tidak ingin mengambil risiko menabraknya, apalagi membiarkannya melihatnya basah kuyup karena hujan. Dia tampak tidak senonoh, jadi saat Hiji-chan berbalik, Jie tanpa sadar membenamkan wajahnya di belakang tiang lampu.
Hiji Chen masih jauh, itulah sebabnya Jie berani diam-diam menyelinap beberapa pandangan padanya. Melihat bahwa Hiji Chen semakin dekat dan dekat, Jie sangat takut terlihat bahwa dia menahan napas dan tidak berani bergerak sedikit pun. Suara hujan cukup keras, jadi tidak mungkin Jie bisa mendengar langkah kaki Hiji Chen. Dia memperkirakan hanya butuh 4 hingga 5 menit. Jie yakin bahwa dalam waktu 4 hingga 5 menit, Hiji Chen akan berjalan cukup jauh darinya untuk memungkinkannya bersantai, dengan cepat melarikan diri dari balik tiang lampu sedingin es ini, dan berlari melalui pintu depan ke asrama. Dia menatap tercengang pada Hiji Chen hanya 2 meter di depannya. Bukankah dia sudah pergi? Beberapa menit telah berlalu, kenapa dia masih di sini? Mata Jie melebar seolah dia melihat hantu. Hiji Chen mungkin merasakannya menatapnya, jadi dia menoleh sedikit ke arah Jie berdiri. Tepat saat mata mereka bertemu, Jie mengalihkan matanya ke bawah secara refleks. Dari sudut matanya, dia dengan jelas melihat cahaya dari panggilan telepon Hiji Chen. Jadi satu-satunya alasan dia masih di sini adalah untuk menerima telepon. Sebelum Jie dapat membentuk kecurigaannya, dia mendengar suara dingin dan membosankan Hiji Chen di telepon. Ada apa? Aku akan meneleponmu ketika aku kembali untuk membicarakannya. Dengan itu, jari Hiji Chen menekan tombol di layar ponsel dan menutup telepon. Sudut mata Jie kemudian menangkap sekilas tentang Hiji Chen yang akan pergi. Dia tidak ingin Hiji Chen melihat betapa memalukannya dia sekarang. Namun, secara kebetulan, dia melihatnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Menilai dari tindakannya, sepertinya dia benar-benar melupakannya, atau dia tidak peduli untuk berurusan dengannya. Dia sepertinya tidak punya niat untuk menyapa. Dia juga tidak merasa perlu untuk berbicara dengannya. Jie berdiri terpaku di tempat. Aslinya selama 3 detik, lalu mengangkat kakinya dan menuju ke arah asrama. Sepertinya mereka berdua orang asing saat mereka berjalan di jalur yang berbeda. Masih hujan. Pakaian Jie mulai menetes dan gumpalan rambut menempel di lehernya. Hiji Chen, yang memegang payung, berjalan dengan mantap dan elegan. Selain dari kaki celananya yang sedikit basah, pakaiannya sebagian besar rapi dan kering. Perbedaan yang jelas di antara mereka membuat Jie menundukkan kepalanya lebih jauh saat dia berjalan lebih cepat. Bahkan ketika Jie mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, berlari ke Hiji Chen membuat langkahnya sedikit tidak menentu. Lebih dari itu, dia ingin pergi sejauh mungkin dari Hiji Chen. Tidak heran dia bertindak begitu tergesa-gesa saat mereka menyapu bahu. Dia tidak terlalu memperhatikan di mana dia berjalan sehingga dia secara tidak sengaja tergelincir menjadi genangan air. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Saat dia merasakan sakitnya, insting pertama Jie adalah untuk melirik ke depannya. Seperti yang dia pikirkan. Hiji Chen, yang telah melewatinya dengan payung di tangannya, mendengar keributan itu, berhenti, dan menoleh ke arahnya. Bab 9 match mereka bertemu. Jantung Jie berdebar sesaat, saat dia secara naluriah mengepalkan tangannya. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar saling memandang malam itu. Matanya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Terperangkap dalam kebingungan, Jie tidak bisa menarik matanya. Untuk beberapa alasan, Hiji Chen juga tidak bisa. Sama seperti itu, mereka berdua saling menatap melalui hujan lebat. Embusan angin bertiup secara kebetulan, menyebabkan seluruh tubuh Jie menggigil. Dia Jichen dengan lembut mengerutkan alisnya pada pemandangan ini, seolah tindakannya membangunkannya dari transnya. Setelah dia terus menatapnya selama 2 detik lagi, dia menarik pandangannya ke belakang, berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Terbebas dari tatapannya, Jie santai. Dia mendorong dirinya dari tanah dan mulai memanjat ketika Hiji Chen tiba-tiba menatapnya lagi. Jie sedikit tegang.
Melihat Hiji Chen tidak berniat membuang muka, dia dengan cepat meliriknya dan melihat bahwa dia menatap lengannya. Secara naluriah, dia menundukkan kepalanya untuk menemukan bahwa dia menyerempet lengannya ketika jatuh. Darah mengalir deras tanpa henti di lengannya, tetapi dengan cepat dicuci bersih oleh hujan. Bahkan jika Jie tidak memandangnya, dia masih bisa merasakan tatapannya padanya. Jie tidak tahu mengapa Hiji Chen menatap lukanya, juga tidak peduli untuk mencari tahu mengapa. Dia hanya berpikir karena dia memandangnya agak aneh, jadi dia menyembunyikan lengannya di belakangnya, dan matanya diam-diam melayang ke tempat dia berdiri. Dia sudah memalingkan muka. Dengan mata tertunduk, dia memegangi payungnya dengan ekspresi tak bernyawa di wajahnya, merenungkan sesuatu. Jie tidak menyia-nyiakan waktunya untuk Hiji Chen. Sebaliknya, dia mencoba menahan rasa sakit yang menjalar dari lengannya dan bangkit. Lututnya juga terluka. Meskipun itu bukan sesuatu yang serius, itu sakit sedikit di bawah guyuran hujan lebat. Untuk sesaat, dia merasa seperti tidak bisa mentolerir rasa sakit lagi, jadi dia menjerit pelan. Mungkin itu karena Hiji Chen berdiri di sebelahnya sehingga Jie secara alami melirik ke tubuhnya. Ketika dia mendengarnya menangis, matanya melesat ke arahnya lagi. Itu hanya sekilas. Matanya jatuh pada tubuhnya selama tidak lebih dari 1 detik sebelum dia mengalihkan matanya. Matanya nyaris berkedip, apalagi menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Itu seperti wanita yang menggigil dalam hujan deras, tidak ada sama sekali. Dia berbalik tanpa perasaan sambil membawa payungnya dan dengan santai berjalan pergi. Setelah siluet Hiji Chen memudar, Jie berkedip lembut dan tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia terhuyung sedikit saat berjalan menuju pintu depan. Kembali di asrama, 3 teman sekamarnya sudah selesai menyikat gigi dan mencuci muka dan sudah berada di tempat tidur masing-masing. Bohi mengenakan masker wajah, Teng Huahua sedang bermain arna ovalor, dan Lin Ya sedang menerapkan produk perawatan kulit saat di spa Carvone dengan siapa yang tahu siapa. Bodia yang pertama kali menemukan Jie. Awalnya, dia tertegun lalu tiba-tiba duduk di tempat tidur. Xiao Yi, mengapa kamu semua basah dan kotor? Bukan apa-apa, Jie melengkungkan bibirnya kesenyum. Pada Bo. Dia lalu mengambil handuk dan baju ganti saat dia menuju kamar mandi. Dan lenganmu, bagaimana kamu menyakitinya? Bodi